Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini, untuk adik-adikku yang sekarang sedang kelas 4 sekolah dasar, pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan belajar di pelajaran yang kelima, di mana temanya adalah Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, untuk subtema yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum kakak menyampaikan materi kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, terlebih dahulu kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yakni yang pertama, peserta didik dapat memahami kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Jadi, nanti setelah pembelajaran diharapkan adik-adik dapat memahami kisah teladan Nabi Ayub dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan adik-adik dapat menerapkan kisah-kisah teladan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sekarang, mari kita simak kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam berikut ini. Adik-adikku, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya. Lahan pertaniannya yang sangat luas dan hewan ternaknya yang begitu banyak. Akan tetapi, meskipun dianugerahi oleh Allah dengan kekayaan yang luar biasa, Nabi Ayub terkenal sabar, tidak sombong, dan dermawan. Nabi Ayub suka bersedekah dan suka membantu, menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah. Hartanya yang begitu banyak, hari demi hari berkurang sehingga ia pun jatuh miskin. Ujian itu dimulai dengan lahan pertanian yang begitu luas dengan penuh dengan tanaman pertanian, semuanya mati terserang penyakit. Kemudian hewan ternaknya yang begitu banyak mati pula karena penyakit yang tidak diketahui. Hari demi hari berlalu, ujian Ayub pun semakin bertambah. Anak-anaknya meninggal dunia. Meskipun begitu, dengan diuji oleh Allah yang begitu banyak, Nabi Ayub imannya tidak pernah goyah. Karena imannya yang kuat, setan pun tak mampu menggodanya. Bagi Nabi Ayub, kaya ataupun miskin merupakan
ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pada suatu hari, ujian Nabi Ayub alaihissalam pun berlanjut. Ketika ia bangun tidur, sekujur tubuh Nabi Ayub terkena penyakit kulit seperti gatal-gatal dan bisul. Pada suatu hari, berita tentang penyakit Nabi Ayub ini pun terdengar oleh warga. Akhirnya pun warga berunding dan mengusir Nabi Ayub. Nabi Ayub disuruh untuk meninggalkan pemukiman warga agar ia menjauh dari warga karena warga takut tertular oleh penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Hari demi hari berlalu, Ayub yang tinggal jauh dari pemukiman warga, hartanya pun semakin habis. Semakin habisnya harta Nabi Ayub alaihissalam, semakin bertambah parah pula penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub. Hingga akhirnya penyakit kulit itu membuatnya sulit untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya pun Nabi Ayub memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan karena penyakitnya ini membuatnya sulit untuk beribadah. Akhirnya setelah Nabi Ayub alaihissalam berdoa, muncullah wahyu dari Allah. Nabi Ayub disuruh untuk menghentakkan kakinya ke tanah, dan akhirnya muncullah air yang memancar dari tanah dan digunakan oleh Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Setelah mandi dan minum dengan air tersebut, Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Berita kesembuhan Nabi Ayub akhirnya sampailah di telinga warga. Para warga akhirnya berbondong-bondong menuju ke tempat pengungsian Nabi Ayub, membawakan bekal-bekal makanan maupun harta benda untuk diberikan kepada Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub pun kembali bergabung lagi di pemukiman warga, kembali menempati rumahnya. Hari demi hari berlalu, akhirnya kekayaan Nabi Ayub kembali lagi dan bahkan menjadi 2 kali lipat. Begitu juga istri Nabi Ayub yang sangat sabar ini diberikan kehamilan oleh Allah. Akhirnya kembalilah Nabi Ayub berkumpul lagi bersama keluarganya yang tercinta. Nah, dari cerita tentang keteladanan Nabi Ayub ini dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah sikap sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub terkenal sangat sabar menghadapi ujian dari Allah. Begitu juga dengan kita. Apabila kita diuji oleh Allah, maka kita harus sabar. Yang kedua, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dari cerita Nabi Ayub ini menunjukkan bahwa setiap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nabi Ayub berakhir dengan kemudahan. Nah, begitu juga dengan kita. Apabila mendapat ujian dari Allah, yakinlah jika kita mendapat kesulitan dari Allah, yakinlah bahwa setelah itu pasti akan ada kemudahan. Yang ketiga adalah kita harus selalu berdoa
dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah adik-adik untuk kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ini. Untuk tugas hari ini, yang pertama adalah mengapa Nabi Ayub disebut sebagai orang yang sabar. Jadi berikan penjelasannya atau alasannya mengapa Nabi Ayub itu disebut sebagai orang yang sabar. Yang kedua, buatlah rangkuman singkat dari video cerita Nabi Ayub yang sudah kalian lihat tadi. Jadi cerita tentang Nabi Ayub dari video yang sudah kalian tonton tadi, itu silahkan diceritakan di buku tulisnya masing-masing. Dibuat rangkuman yang singkat saja. Kemudian nanti jika sudah selesai mengerjakan, ditunjukkan kepada bapak ibu gurunya masing-masing. Nah, demikianlah adik-adik untuk tugas kita hari ini, dan kakak rasa sudah selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi adik-adik, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan share ke teman-teman kalian, bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar bisa belajar bersama-sama di channel Teman Belajar. Dan buat adik-adik yang belum subscribe, kakak sarankan untuk subscribe. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum